Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ahad Tony, Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya meninjau penemuan yang diduga benda bersejarah di area Masjid Sunan Ampel Surabaya tanggal 14 Desember tahun 2021. Peninjauan semata untuk memastikan temuan benda bersejarah yang sudah viral di medsos. Alhasil, benda-benda yang disebut-sebut benda bersejarah tersebut benar adanya. Meski begitu, politisi Partai Gerindra itu belum berani memastikan benda-benda itu merupakan benda bersejarah. Sebab lanjut Tony, untuk memastikan bahwa sebuah benda bisa disebut benda bersejarah dibutuhkan kajian yang mendalam. Di sisi lain, ujar Tony, ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Masjid Sunan Ampel berdiri di atas bangunan suci agama lain. Beralas fakta tersebut, politisi GAIK itu mengajak masyarakat agar tidak berpersepsi negatif. Lebih tepat lanjutnya, temuan itu bentuk kearifan lokal dari leluhur kita, di mana transformasi revitalisasi fungsi tempat suci, dimanfaatkan sebagai tempat suci pula. Berikut penjelasan Tony kepada Raja Warta. Ya, kabarnya Mas Tony barusan dari Masjid Ampel, karena ada temuan benda sejarah. Ya. Seperti apa Mas, bisa diceritakan awal temuannya mungkin? Awalnya tadi malam bermula dari ada kelompok pecinta cagar budaya yang kemudian memviralkan sebuah temuan batu andesit yang ada di wilayah komplek Masjid Ampel, dan juga disertai dari tulisan disertasi tahun 2000 dari UI yang menggambarkan, menjelaskan bahwa Masjid Ampel seolah dibangun di atas situs pura Hindu atau mungkin pokoknya tempat suci Hindu gitu. Nah, di satu sisi kami melihat bahwa kalau itu disampaikan dengan narasi yang kurang pas akan menimbulkan gesekan. Itu sensitif. Sisi lain, kita juga menghormati tentang upaya temuan itu, apakah betul itu temuan barang baru atau mungkin memang adalah itu termasuk dalam kategori benda cagar budaya. Nah, untuk memastikan itu saya tadi sempat datang ke lokasi tempat pembangunan kawasan Ampel, dan ternyata di sana ada beberapa benda yang kami temukan. Yang pertama ada jambangan kalau orang bilang tempatnya air. Kemudian ada tempat untuk menumbuk padi kayak gitu-gitu, atau mungkin menumbuk barang-barang yang harus dihaluskan gitu, lumpang kalau orang bilang. Kemudian ada pecahan semacam pecahan lesung gitu, yang mungkin waktu itu dipakai untuk menghaluskan jagung atau mungkin apa. Ada juga lempengan batu yang dengan kunci-kunci yang biasanya bisa kita dapatkan di candi-candi, dengan pojoknya yang kemudian dikis dengan presisi, itu biasanya dipakai untuk kunci-kunci tempat candi. Kemudian yang unik itu ada beberapa pecahan batu yang tadi baru digali, warnanya hitam. Kemudian lagi sepintas saya melihatnya itu kayak semacam batu andesit. Sebentar, yang lain ada nisan yang mencerminkan secara fisikly itu ya di era-era keraton gitu. Nah, kami tidak tahu apakah itu betul-betul barang cagar budaya atau tidak, tapi yang jelas kami lihat ada di situ. Dan yang tidak kalah penting, pihak-pihak, karena ini kan masuk pada objek yang menurut kami sensitif, isunya pun juga sensitif. Kalau kemudian dinarasikan dengan tidak tepat, itu bisa menimbulkan gesekan. Nah, sehingga karena ini punya satu peluang itu, kami berharap dengan sangat semua pihak melihat dengan objektif, tidak emosional. Dan temuan ini kalau nanti dipandang perlu ada kajian, itu sebetulnya lebih bukan pada untuk mengatakan proses masa lalu salah dan atau benar, tidak ke situ, tetapi lebih kepada upaya menjelaskan secara detail, mengeksplorasi secara lebih tuntas keberadaan Ampel itu
dulunya seperti apa, sehingga nanti lebih lengkap. Masjid Ampel akan terasa lebih lengkap. Dia tidak sekedar berisi tentang konten-konten spiritualitas pada masa Islam, tetapi juga spiritualitas pada era sebelumnya itu bisa disampaikan. Nah, dari situ saya akhirnya ada sebuah pemikiran baru, perlunya di Ampel itu sebuah museum. Jadi selama ini kan kelihatannya kan belum ada museum, dan barang-barang benda-benda peninggalan di masa Mbah Ampel saya pikir ada banyak yang mungkin itu perlu kita sosialisasikan, kita tunjukkan kepada masyarakat umum. Nah, kalau kemudian itu dimiliki tersebar di berbagai masyarakat, tersebar di berbagai tempat. Kalau nanti ada museum, maka kan lebih keren. Sehingga Ampel tidak sekedar menjadi masjid tempat peribadatan, tetapi tempat wisata, tapi kemudian ikon bisnis, kemudian juga pendidikan yang lebih luar biasa. Nah, dengan begitu kan kita itu akan menjadikan Surabaya yang memiliki Ampel itu menjadi lebih lengkap gitu. Nah, tujuan kita ke sana. Ya, Mas. Tadi kan ada sebuah narasi atau tulisan yang menyebutkan bahwa di Masjid Ampel itu dibangun di atas tempat suci agama tertentu. Apa pesan apa yang ingin disampaikan Mas Tony kepada masyarakat? Khususnya Surabaya. Itu memang karya tulis ilmiah itu menuliskan seperti itu. Nah, ketika itu ada satu temuannya seperti ini perlu diuji kebenarannya. Jadi saya masih melihat itu sebagai satu hipotesis. Walaupun toh itu dikutip ada quote catatan yang bersumber dari mana begitu. Jadi jelas di situ sumbernya penulis disertasi itu menyebutkan sumbernya. Sahih bisa jadi. Tetapi kan ini supaya temuan riset pada masa lalu itu bermanfaat, kan harus kita punya. Jadi ada satu tradisi di lingkungan akademisi itu, temuan masa lalu, hipotesis pembuktian hipotesis masa lalu itu merekomendasi untuk dilakukan kajian lebih dalam kepada temuan-temuan berikutnya. Nah, sekarang ini kan waktunya dunia akademisi, pakar-pakar arkeologi dan sebagainya meluruskan, membuktikan itu. Dan kemudian ketika nanti pada proses pelurusan, kami berharap ada pemikiran yang lebih dewasa dari masyarakat. Jangan dipertentangkan tentang masalah temuan itu, tetapi kami melihatnya bahwa itu menjadi sebuah pemahaman betapa para leluhur kita itu memiliki sebuah tradisi kearifan yang begitu luar biasa. Kalau toh ternyata itu benar bahwa di sana waktu itu ada pura, berarti kan mengambilnya tidak perlu, jangan dipertentangkan pura kemudian digusur oleh masjid, tidak begitu. Tapi adalah tempat suci itu tetap dilanggengkan menjadi tempat suci. Sejak temuan ini Mas Tony sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah? Belum. Jadi dari publikasi yang ada kita berharap bahwa itu sebagai satu bentuk dari komunikasi politik kepada publik, dan harapan kita itu tidak sekedar hanya dibaca sebagai satu berita. Harapan kami adalah dianalisa bersama-sama, dan kemudian setelah ini menjadi satu isu publik, harapan kami bisa dikelola dengan baik dan untuk menguji, meningkatkan kedewasaan emosional warga Kota Surabaya di dalam menghadapi sebuah temuan-temuan yang mengejutkan. Saya menangkapnya komunitas-komunitas yang memunculkan temuan itu tidak bermaksud untuk mengadu domba, jangan dipersepsikan begitu, tetapi adalah ini bagian daripada sebuah kejelian daripada masyarakat untuk merangkai dan kemudian memperkaya khasanah pemahaman kita atas budaya kita terhadap peradaban masa lalu.